Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim serta melanjutkan kajian rutin Quran Sunnah. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang metode penentuan awal bulan serta metode penentuan waktu-waktu ibadah atau al-mawaqitu fil ibadah. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Meskipun dalam kondisi sedang pandemi corona, tapi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan khusyuk, dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah semoga musibah pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita kaum muslimin yang ada di seluruh dunia ini diberikan kekuatan, ketabahan, keikhlasan, serta kemampuan untuk bisa menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah melaksanakan saum Ramadan 1441 Hijriah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ada dua cara atau metode dalam menentukan awal bulan Qamariyah, serta metode untuk menentukan waktu-waktu di dalam ibadah. Yang pertama adalah metode ru'yatul hilal. Yang kedua metode hisab. Metode pertama yaitu ru'yatul hilal. Ru'yat itu adalah melihat bil'ain dengan mata. Hilal adalah bulan baru atau disebut juga sebagai anak bulan. Ru'yatul hilal artinya adalah melihat bulan baru, melihat anak bulan. Metode ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang terdapat di dalam Bukhari Muslim. Di sana disebutkan, sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi fa'in ghubiya alaikum fakmilu iddata sa'ban thalathina. Berpuasalah kamu dengan melihat bulan, serta berbukalah telah melihatnya. Fa'in gubiya alaikum, manakala terhalang oleh awan, fakmilu iddata sinina sya'ban salathina, maka sempurnakanlah bilangan bulan yang berjalan, yaitu bulan Sya'ban 30 hari. Metode ini zaman Rasulullah SAW senantiasa digunakan untuk menentukan awal Ramadan. Hanya dengan melihat hilal. Jadi manakala setiap akhir bulan Qamariyah berjalan, khususnya tanggal 29 Sya'ban, kemudian berhasil melakukan atau berhasil melihat hilal, maka dipastikan besoknya adalah awal Ramadan. Ini adalah penggunaan dari metode ru'yatul hilal. Yang kedua adalah metode hisab. Hisab ini asal kata dari hasaba,
yuhasibu hisaban, yang menghitung. Metode hisab ini sendiri ada dua jenis. Pertama ada yang disebut dengan metode hisab urfi. Hisab urfi ini atau disebut juga sebagai hisab abadi, hisab alamah. Perhitungan dari metode hisab urfi ini tidak didasarkan kepada perhitungan sifat-sifat benda langit yang sesungguhnya, namun hanya didasarkan kepada rata-rata gerak bulan dengan mendistribusikan jumlah hari ke dalam setiap bulan secara berselang-seling sesuai dengan nomor urut bulan yang ganjil ataupun yang genap dengan metode-metode tertentu. Ini adalah metode hisab urfi. Metode ini hanya menjumlahkan hari atau memasukkan hari ke dalam bulan Qamariyah dari sejak tanggal serta tahun pertama Hijriah sampai sekarang. Namun metode ini menetapkan bulan Ramadan sebagai bulan ganjil dengan jumlah hari 30. Dia mematok jumlah hari bulan Ramadan ini adalah 30 hari. Inilah metode hisab urfi. Yang kedua adalah metode hisab hakiki. Metode hisab hakiki ini adalah metode hisab perhitungan dengan berdasarkan pada sifat dan karakter dari pergerakan benda-benda langit, dalam hal ini ada bulan serta matahari, yang sebenarnya atau sesungguhnya, yang hakiki. Metode ini sendiri ada dua jenis atau ada dua kriteria. Yang pertama adalah metode hisab hakiki imkanu ru'yah. Menurut metode hisab imkanu ru'yat ini, bahwa bulan Qamariyah baru itu dimulai pada sore hari tanggal 29 bulan Qamariyah berjalan pada saat matahari terbenam. Pada saat tersebut posisi bulan tuh harus dimungkinkan bisa dilihat atau imkan ru'yah. Istilah lain bahwa metode hisab ini harus dikonfirmasi dengan melihat posisi bulan. Namun para ahli tidak sepakat untuk memastikan bulan ini bisa dilihat atau visibilitas hilal parameternya seperti apa atau ketinggiannya berapa derajat, 2 derajat, 4 derajat atau berapa derajat, sehingga ini menjadi titik kelemahan dari metode hisab imkan ru'yah. Yang kedua adalah metode hisab hakiki wujudul hilal. Metode ini didasarkan kepada perhitungan gerak rata-rata benda langit, matahari serta bulan yang sesungguhnya, dengan menetapkan pada 3 kriteria. Yang pertama, sudah terjadi ijtima. Jadi pada sore hari tanggal 29 bulan Qamariyah berjalan pada saat matahari terbenam, itu harus terpenuhi 3 kriteria. Pertama, sudah terjadi ijtima atau konjungasi.
Yang kedua, ijtima tersebut terjadi qoblal ghurub atau sebelum matahari terbenam. Yang ketiga, pada saat matahari terbenam, posisi piringan atas bulan itu harus berada di atas ufuk. Gitu. Nah, hal ini didasarkan kepada ketentuan dalam surah Yasin ayat 39. Wal qamara qadarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan beredar pada manzilahnya sehingga sampai suatu saat peredarannya itu seperti tandan pisang. Artinya suatu saat bulan akan pada posisi semula, yaitu akan kelihatan seperti tandan pisang, atau istilah lain ini adalah bulan baru. Itu adalah sifat peredaran dari bulan yang senantiasa terus bergerak pada manzilahnya dan tidak pernah berhenti. Ini adalah metode hisab hakiki wujudul hilal. Metode ini yang dipedomani atau yang dikembangkan oleh Muhammadiyah untuk memastikan pertama penentuan awal bulan, khususnya adalah awal bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah menentukan waktu-waktu di dalam ibadah, al-mawaqitu fil ibadah. Inilah metode hisab hakiki wujudul hilal. Ada sebuah pertanyaan, kalau tadi metode ru'yat itu didasarkan kepada ketentuan hadis Rasulullah SAW yang sudah saya sampaikan, bagaimana dengan kedudukan hisab? Apa dasarnya atau apa dalilnya? Karena tidak sedikit para ulama yang menganggap bahwa metode ini adalah bid'ah, sesuatu yang zaman Rasul itu tidak ada. Dalam sebuah tafsir yang ditulis oleh Syekh Rashid Ridha dikatakan bahwa hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan perintah melaksanakan saum dengan terlebih dahulu melihat hilal, berbuka setelah melihat hilal, itu adalah ada ilatnya. Ilatnya adalah, kata Rasul, inna ummatun umyatun la naktubu wa la nahsubu syahru hakadha wa hakadha, yakni marotan tis'atan wa isrina wa marotan salathina. Ini terdapat di dalam kitab Bukhari Muslim. Kata Rasul, sungguhnya umatku ini adalah umyatun. Umyatun itu artinya la naktubu wa la nahsubu, tidak bisa menulis serta tidak bisa menghitung bulan. Hakadha wa hakada, yaitu bulan itu kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Ini bulan Komariah tentunya, kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Ini adalah ilat pemberlakuan terhadap hukum saum dengan didahului ru'yatul hilal. Dalam salah satu ketentuan, manakala ilat ini sudah tidak ada, oleh karena umat mutakhirin, khususnya umat hari ini, sudah bisa menulis, sudah bisa membaca, sudah bisa mengestimasi, memperkirakan, bahkan sudah bisa memastikan terhadap sifat-sifat gerak benda langit, matahari dan bulan, sudah bisa menghitung, maka ketentuan terkait dengan hukum ini juga tidak berlaku. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi wasababihi wujudan au adaman.
bahwa hukum itu berlaku oleh karena ada atau tidak adanya ilat serta sebabnya. Manakala ilat dan sebabnya itu sudah tidak ada, maka hukum itu otomatis tidak berlaku. Kemudian juga ada hadis dari Rasulullah SAW. Berpuasa ketika melihat hilal. Kemudian berbuka ketika melihat hilal. Fa in gumma alaikum faqdurulahu. Apabila terjadi guma atau terhalang oleh awan, faqdurulahu, maka estimasikan atau perkirakan. Kalau kita melihat beberapa ayat Quran yang menerangkan tentang hisab, banyak sekali. Kita bisa melihat misalkan dalam surah Ar-Rahman ayat 5, kemudian surah Yunus ayat 5, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qadarahu manazila lita'lamu adada sinin wal hisab. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, serta manzilah-manzilahnya. Setelah menetapkan manzilah-manzilahnya, lita'lamu adada sinin wal hisab, untuk kamu mengetahui perhitungan bulan serta hisab. Ini adalah ayat-ayat Quran yang dijadikan sebagai rujukan bahwa hisab itu sebetulnya sudah ada sejak zaman Rasul. Namun ketentuan terkait penerapannya oleh Rasul diberikan aba-aba suatu saat manakala umatku sudah bisa menulis dan membaca. Karena dulu umat Nabi Muhammad itu belum bisa menulis dan membaca, yang dilakukan adalah untuk menentukan awal Ramadan dengan ru'yatul hilal. Ketika ilatnya, sebabnya sudah hilang, maka semangatnya adalah semangat hisab. Ini adalah dasar dari penerapan metode hisab, khususnya hisab hakiki wujudul hilal. Bahwa metode ini bukan sesuatu yang bid'ah. Bahkan ini adalah lebih utama. Kenapa demikian? Pertama, metode ini bisa menetapkan awal bulan Qamariyah, kemudian juga awal Ramadan, al-mawaqitu fil ibadah, secara akurasi dan lebih tepat. Kemudian yang kedua, metode ini juga bisa menghitung jauh-jauh hari ke depan, beberapa tahun ke depan, beberapa puluh tahun ke depan sudah bisa dihitung, dipastikan. Kapan Ramadan, kapan akhir Ramadan, kapan 1 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, kapan Idul Adha, kapan gerhana, gitu. Itu sudah bisa dipastikan dengan metode ini. Ini lebih akurat. Yang ketiga, semangat hisab ini juga diharapkan, bahkan ini dipastikan bisa menjadi pemersatu kalender-kalender Hijriah, kalender Islam secara global, kalender Hijriah internasional. Hari ini kita bisa menyaksikan ketidaksesuaian antara satu kalender Hijriah dengan kalender Hijriah yang lainnya. Ketidaksamaan antara satu penetapan satu kalender Hijriah dan kalender Hijriah yang lainnya. Maka dari itu perlu ada kesepakatan untuk memastikan atau membuat kalender Hijriah internasional
satu-satunya cara metode yang bisa digunakan adalah dengan cara metode hisab hakiki. Ini juga yang dipakai oleh kalender Ummul Qura di Mekah dengan marjaknya Mekah tentunya sebagai salah satu rekomendasi untuk membuat kalender hijriah internasional. Dan ini sama dengan yang dipakai oleh Muhammadiyah, yaitu metode hisab hakiki wujudul hilal. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui metode penentuan awal bulan, metode penentuan al-mawaqitu fil ibadah ini, kita lebih yakin, tidak ragu lagi dalam melaksanakan ibadah, sehingga kita bisa fokus dalam pelaksanaan kaifiat ibadahnya, hayat ibadahnya, khususnya adalah berkaitan dengan pelaksanaan Ramadan 1441 Hijriah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.